tambah satu faktor lagi, faktor pendorong inflasi. Kalau selama ini kan, lebih banyak persoalan di dalam negeri ya, karena memang, global, warming, perubahan cuaca, segala macam lah itu yang menjadi alasan klasik. Tapi pada saat ini juga ada tekanan dari import ya, import based inflation. Jadi kita tahulah tren global sekarang ini kan pangan juga, meningkat gitu, seperti gandum. Gandum itu year on year sampai Juli ini kan sudah 60% ya kenaikannya. Kemudian kedelai itu bisa di atas 20% ya. Kemudian juga gula naik sampai mendekati 15% begitu. Dan itu barang yang selama ini ya kita impor. Ya kita impor ya gandum, kedelai itu lebih banyak kita impor. Jadi dia bukan mengurangi, kalau diimpor bukan mengurangi inflasi dalam negeri, tapi justru mendorong kenaikan inflasi begitu. Mhm. Nah ini yang kedua ya tentu karena masalah domestik ya. Domestik ya seperti misalnya begini, kita kan selalu membedakan ya. Inflasi itu ditentukan oleh kemampuan produksi dalam negeri dan juga konsumsi dalam negeri. Nah, kebanyakan volatile goods kita itu adalah didorong oleh produksi yang memang musiman ya, seasonal. Jadi memang dia tidak diproduksi sepanjang waktu ya, tiap bulan ada begitu, tapi ada musim-musimnya. Misalnya panen, beras, panen padi, panen bawang merah, panen cabai, segala macam itu kan ada musimannya. Mhm. Padahal dalam konsumsi itu kan dia pro rate saja, rata begitu ya, setiap hari orang mengkonsumsi sambal segala macam. Jadi ada di sinilah yang harus di-manage ya. Di dalam negeri banyak kiat-kiat di dalam memanage itu, tapi kelihatannya belum maksimum. Mhm. Kita ketahui bahwa bahan-bahan yang diimpor adalah bahan-bahan utama atau pokok begitu yang rata-rata menjadi konsumsi utama masyarakat. Kedelai juga ini masih menjadi bahan baku utama tempe dan juga tahu yang menjadi konsumsi masyarakat. Nah, haruskah sebenarnya Ya. bukan masyarakat juga yang mengubah habit, tapi di satu sisi pemerintah juga harus mendorong upaya-upaya untuk bisa melakukan swasembada pangan di dalam negeri? Iya, tetapi kan begini ya Gibran, kalau kita bicara tepung terigu, kedelai, itu dalam jangka panjang pun kita mungkin akan sangat pesimis ya, itu bisa swasembada. Gandum tuh kita tidak menanam gandum kok, ya karena iklim kita ini kan iklim tropis ya, padahal gandum itu kebanyakan di subtropis gitu, subtropis atau di daerah-daerah dingin begitu. Ya, kedelai juga begitu, dia bisa lebih bagus kalau ada di daerah-daerah subtropis ya. Nah di kita ini kan tidak begitu. Oleh karena itu ada upaya jangka pendek lah. Jangka pendek yang kita lakukan tentu itu harus dilakukan juga oleh masyarakat ya. Pertama ya bagaimana kita bisa mengurangi ya kebutuhan konsumsi kita dari tepung terigu itu, wheat flour based consumption lah begitu, itu harus kita bisa kurangi. Kemudian juga kedelai ya, kedelai itu juga sebenarnya itu kan bukan satu-satunya untuk membuat tempe ya, itu bisa juga dari kacang-kacangan lain yang memang dihasilkan di dalam negeri. Tapi ini kan perlu waktu lah begitu ya. Jadi kalau kita bicara kapasitas produksi kita, itu arahnya bukan bagaimana meningkatkan produksi gandum ya, tetapi lebih kepada arahnya ke bahan pokok yang bisa bisa memberikan diversifikasi pangan gitu. Kita banyak kok bahan-bahan lokal ya, pangan lokal yang bisa membuat lebih stabil lah kebutuhan supply chain kita di dalam hal bahan Kan saat ini pokok tuh ini. tantangan global semakin besar dengan ketegangan geopolitik yang membuat supply chain-nya ini Ya. terganggu. Berarti bisa dikatakan yang selama ini kita terdampak inflasinya dari imported inflation juga dengan kita melakukan impor bahan pangan. Lantas harus ada yang namanya contingency plan tentunya ke depannya juga. Apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah yang paling urgent untuk saat ini? Pertama, ya tentu, ya jangan melihat pemerintah, tentu tidak ada kan pemerintah di manapun yang ingin menyengsarakan rakyatnya ya. Jadi
Contingency plan-nya adalah begini, pertama membiarkan sajalah golongan menengah ke atas itu ya, untuk, membeli sesuai kebutuhannya begitu. Jadi ada edukasi juga di golongan menengah ke atas gitu. Sedangkan untuk golongan bawah ya pemerintah selama ini kan sudah berhasil lah, ya banyak bantuan sosial, ya kemudian bantuan pangan segala macam untuk untuk yang golongan bawah, orang kelompok miskin begitu. Dan ini juga hasilnya ada loh, gitu. Usaha-usaha ini ada, misalnya kita bisa mempertahankan tingkat kemiskinan 1 digit sekarang ini ya dalam situasi pangan yang melonjak itu dan garis kemiskinan kita akan terus meningkat ya. Tetapi kalau dikompensasi oleh pemerintah melalui bantuan-bantuan itu, kita tidak mengatakan subsidi begitu, barangkali ini juga akan lebih meneramkan masyarakat